إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga saat ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat, nikmat kehidupan sehingga kita bisa melaksanakan salat Jumat pada hari ini. Namun sesuatu yang pasti, kita di dunia ini ada batasnya. Ada masa di mana nanti semua manusia akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan yang namanya kematian. Ketika sudah sampai kita kepada ajal, apa yang mereka rasakan, ahli kubur yang mereka rasakan sekarang, semuanya berada di dalam penyesalan. Baik orang-orang yang melaksanakan ketaatan ataupun orang-orang yang ahli maksiat. Orang yang melaksanakan ketaatan, mereka menyesal ketika berada di kubur. Kenapa? Ada waktu-waktu di mana mereka bisa menambah ketaatan itu, tetapi mereka tidak menambahnya. Ahli maksiat juga menyesal ketika sudah masuk ke dalam kubur. Karena mengapa mereka ketika hidup di dunia tidak melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kematian sudah datang, ajal sudah datang, itulah di mana manusia sudah tidak bisa berupaya lagi. Amal-amalnya sudah terputus. Tetapi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min salasin. Shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Idza mata ibnu Adam, apabila seorang manusia sudah meninggal, inqata'a 'amaluhu, maka amal-amalnya akan terputus, tidak ada lagi pahala yang dia dapatkan, illa min salasin, kecuali dari 3 hal. Yang pertama adalah shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Apa itu sedekah jariyah? Sedekah jariyah adalah sedekah yang apabila kita berikan semasa barang yang kita sedekahkan masih bermanfaat bagi orang lain, maka kita akan mendapatkan pahalanya walaupun kita sudah meninggal. Maka orang yang membantu pembangunan masjid, dia menyumbang walaupun 1 sak semen, selama masjid itu masih berdiri dan digunakan untuk beribadah, maka orang itu akan tetap mendapatkan aliran pahala walaupun dia sudah meninggal. Dan ini berlaku untuk semua hal yang berupa manfaat kepada orang muslim. Semisal kita tidak mampu memberikan 1 sak semen, ketika kita makan buah-buahan, bijinya kita buang atau bijinya kita tanam, yang kemudian itu menjadi pohon, dan dari pohon itu mengeluarkan oksigen,
dari pohon itu mengeluarkan buah-buahan yang dimakan baik oleh manusia ataupun hewan, maka selama pohon itu masih hidup dan memberikan kemanfaatan walaupun orangnya sudah meninggal, maka orang tersebut masih mendapatkan pahala walaupun sudah meninggal. Maka sedekah jariyah ini adalah bentuk bagaimana kita mengekalkan harta kita. Bagaimana walaupun kita sudah meninggal, harta ataupun pahala dari yang kita sedekahkan tetap mengalir kepada kita. Apabila kita mempunyai kelebihan harta, kemudian kita membeli satu mushaf Al-Quran, kita taruh di masjid, selama mushaf itu masih bermanfaat, selama mushaf Al-Quran itu masih dibaca, maka pahalanya akan tetap mengalir kepada kita walaupun kita sudah meninggal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, ilmun yuntafa'u bihi. Bagaimana seseorang yang mengajarkan agama, mengajarkan ilmu pengetahuan, dan ilmu itu bermanfaat bagi kemanusiaan, bagi orang lain, maka pahalanya akan tetap mengalir bagi orang yang mengajar tersebut. Kita lihat bagaimana ketika kita menyebut tokoh-tokoh besar dalam Islam, semisal Imam Al-Ghazali dan tokoh-tokoh besar yang lainnya, beliau sudah meninggal, tetapi kitab-kitabnya masih dibaca sampai sekarang, maka selama ilmu itu masih bermanfaat, masih digunakan, maka beliau akan mendapatkan pahalanya. Kita mungkin tidak mampu menjadi seperti Imam Ghazali, tetapi masing-masing dari kita mampu untuk menjadi atau menjadi bagian dari orang yang menyebarkan ilmu ini. Misalkan, kita tidak bisa memberikan sebuah faedah, tidak bisa berceramah, tetapi apabila ada sebuah konten positif, ada sebuah konten yang kita rasa apabila diketahui oleh banyak orang akan memberikan manfaat, kita ikut men-share-nya, kita ikut menyebarkannya. Maka apabila itu digunakan, dilihat oleh orang lain, bermanfaat bagi orang lain, maka itu juga menjadi saham dan insya Allah menjadi amal jariyah bagi kita. Itu yang kedua. Yang terakhir adalah waladin saleh yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan kepada orang tuanya. Anak itu adalah aset bagi orang tuanya. Kita kadang-kadang hanya memikirkan pendidikan formal, pendidikan duniawi bagi anak kita. Namun, tahukah kita ketika kita meninggal, yang paling bermanfaat bagi kita adalah anak-anak yang kemudian mendoakan kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada kedua orang tuaku dan berilah rahmat kepada mereka sebagaimana mereka merahmatiku ketika aku kecil. Maka sebagai orang tua, janganlah kita hanya mendidik anak-anak kita dengan ilmu pengetahuan modern, ilmu pengetahuan umum, tanpa membekali mereka ilmu pengetahuan agama. Kita kirimkan anak-anak kita untuk belajar Al-Quran, kita kirimkan anak-anak kita kepada TPQ, kepada ustadz, kepada kiai, agar mereka kelak ketika kita sudah meninggal bisa mendoakan kita. Juga kita sekarang adalah seorang anak daripada orang tua kita. Agar kita nanti didoakan oleh anak-anak kita, kita sekarang pun harus mendoakan kedua orang tua kita, baik mereka sudah meninggal ataupun mereka masih hidup. Karena ketika kita mendoakan kedua orang tua kita, niscaya Allah berjanji anak-anak kita nanti akan menjadi anak yang soleh yang akan mendoakan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli